Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan aliran dana di seputar kasus yang melibatkan Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Brigadir Yosua sebagai korbannya. Masih bersama kami Mansur Febrian selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J dan juga Yunus Hussein selaku ahli hukum perbankan. Pak Yunus, saya teruskan atau saya lanjutkan kembali pertanyaan tadi sebelum kita jeda terkait dengan perspektif Anda yang memandang praktik seperti ini apakah memang lazim dilakukan oleh warga negara Indonesia terutama kalau kita bicara mengenai institusi kepolisian. Jadi keberadaan PPATK itu kalau kita umpamakan pertandingan bola sebelasan dia seperti midfielder gelandang yang memberikan umpan-umpan kepada penegak hukum untuk dimulainya penyelidikan atau penyidikan ya. Bisa atas dasar permintaan, bisa juga atas inisiatif sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 ada di pasal 90, pasal 44 ayat 1 ya. PPATK bisa memberikan informasi, bisa menghasil analisis dan pemeriksaan kepada penegak hukum seperti Barreskrim ini. Jadi memang udah kerjaannya PPATK untuk membantu penegak hukum itu. Nah, supaya dia lebih cepat, bisa juga informasi itu selain kepada penegak hukum, Barreskrim, pada PPATK diberikan informasi mengenai apa yang harus dicari dan diteruskan kepada penegak hukum. Biarkanlah dia bekerja secara independen dan profesional dalam pelaksanaan tugas Undang-Undang 8 tahun 2010. Biasa apa tidak di banyak negara, lebih dari hampir 200 negara, peranan PPATK ini memang ada. Di Malaysia juga ada, di beberapa negara, di Singapura ada di bawah kepolisian, di Thailand ada Anti Money Laundering Office, di Filipina juga, di Amerika namanya FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, di Prancis, Jerman, di banyak negara ini hal yang biasa. Hal yang biasa dilakukan membantu penegak hukum di dalam menelusuri aset-aset hasil tindak pidana. Tapi kalau bicara soal rekening ini ya bisa dicari. Kalau bicara soal tindak pidana pembunuhannya sebenarnya cuci uangnya boleh dibilang tidak ada. Karena cuci uang itu adalah kalau ada hasil pidana disebutkan disampaikan asal usulnya. Nah, dalam konteks ini yang dicari bukanlah dalam kaitan dengan pidana pembunuhan, tapi dalam konteks dengan hilangnya rekening di uang di tabungan milik almarhum itu sebenarnya yang dicari dan disucikan. Apakah ada hubungannya apa tidak gitu ya Pak? Apalagi kalau misalnya kasus sebesar ini kemudian juga nominalnya sebesar itu, ya kalau misalnya kita bicara mengenai prinsip hukum zaman dulu sih kalau kita bicara kasus besar seperti ini follow the money, apakah money ini bisa menjawab semuanya begitu ya Pak Yunus ya? Bisa membantu ya menjelaskan other crime, other violation sebenarnya. Bukan pembunuhannya itu sendiri sebenarnya. Oke, bisa. Pembunuhan itu sendiri tidak ada cuci uangnya, di sini ada pidana lain yaitu menarik uang di luar keinginan yang punya rekening yang sudah meninggal. Ada orang yang tidak berhak yang menarik uang itu yang diduga orang yang tidak berhak. Baik. Kalau begitu saya ke Mas Febri lagi. Tadi Pak Yunus mengatakan bahwa ada kemungkinan tindak pidana selain yang berhubungan dengan pembunuhan Brigadir Yosua gitu dari aliran dana yang mencurigakan ini. Apa tanggapan kuasa hukum? Apakah akan ada langkah hukum lanjutan ke depannya? Ya, tentunya dari awal kami sudah mencium ini adalah sebuah kejanggalan. Banyak ya? Oleh karenanya kami meyakini bahwa ini adalah suatu hal yang terstruktur dan sistematis untuk menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya secara pro justisia kami melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, kemudian dilakukan secara bersama-sama ataupun difasilitasi orang lain, 55 dan 56. Ternyata keyakinan kami itu terbukti dan dengan penerapannya beberapa tersangka oleh pihak Polri ya. Dan juga bertambah saat ini yang terperiksa sudah lebih kurang 61 ya kalau tidak salah, itu sedang juga dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya dengan temuan-temuan yang baru ini kami ingin diungkap seterang-terangnya apa sebetulnya motif daripada itu. Jadi jangan sampai begini, almarhum sudah tidak ada tapi tiba-tiba rekeningnya ataupun tabungannya bisa berpindah ke rekening lain. Nah, yang kita takutkan adalah masuk juga ke seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Masa ia yang meninggal menyuruh orang itu untuk menghabisi nyawanya? Kan jangan sampai seperti itu. Gitu. Betul. Jadi apa motifnya bisa seperti itu? Inilah
kami memohon dengan sangat, di sini juga dibutuhkan sangat ketegasan Bapak Kapolri yang lebih lagi untuk mengungkap ini. Karena ini makin menjerat kemana-mana, ada uang dugaan suap lah, ada dugaan ini segala macam. Ini harus betul-betul terbuka, betul-betul jujur dalam mengungkapannya. Dan yang intinya adalah yang paling penting adalah untuk merestorasi Polri dari orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab selama ini. Berarti untuk ke PPATK sendiri kuasa hukum juga sudah mengajukan ya permohonan untuk menelusuri dana tersebut ya? Baik, untuk hari ini ketua tim kami dan tim yang lain sedang pulang dari Jambi menuju Jakarta telah meminta surat kuasa khusus dari pihak keluarga tentunya untuk melakukan upaya hukum. Lebih kurang kami mendapatkan 5 surat kuasa, 4 untuk pelaporan pidana, dan juga untuk nanti bersurat ke PPATK, kemudian ke OJK, kemudian ke KPK juga. Dan juga kami ada surat kuasa untuk mengajukan gugatan perdata tentunya. Oke. Salah satu di sini untuk boleh diperjelas lagi Mas Febri kalau begitu? Akan melaporkan terkait pencurian terhadap barang-barang almarhum yang sampai hari ini kami tidak tahu keberadaannya di mana. Oke, kalau bisa saya breakdown berarti 4 tindak pidananya apa saja? Baik, 4 adalah dugaan pencurian terhadap barang-barang almarhum. Satu, kemudian kami akan melaporkan dugaan penyebaran berita bohong. Oke. Baik, selanjutnya yang dilakukan atau berita bohongnya apa, Mas Febri? Berita bohong yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang membuat skenario yang mencoba menghilangkan ataupun menutup-tutupi perkara ini. Begitu. Dua lagi mungkin itu masih kami rahasiakan. Oke, baik. Tapi sudah masuk ya laporannya ya. Tadi sama perdatanya juga, kemudian PPATK juga akan atau sudah memberikan jawaban akan menelusuri atau menindaklanjuti seperti itu ya Mas Febri? Iya. Baik. Kalau bicara mengenai rekening atau rekening dari yang bersangkutan dari Brigadir Yosua sendiri, kalau membandingkan dengan gaji normal personel kepolisian setaraf atau seperti Brigadir J, menurut Anda, dari perspektif Anda, nominal yang ada di rekening-rekening tersebut apakah normal? Terkait tabungan kami tidak bisa berspekulasi karena itu ranah pribadi. Itu pun pihak keluarga juga belum diizinkan untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi mohon maaf sekali kami tidak bisa menyampaikannya begitu. Kami mengerti Mas Febri. Apakah pernah ada transaksi serupa yang dilakukan sebelum Brigadir J meninggal atau terbunuh? Yang kami ketahui hanyalah setelah pasca meninggal ini ada transaksi. Dengan nominal sebesar itu? Perkiraan begitu. Sebelumnya masih akan ditelusuri lagi oleh kuasa hukum? Tentunya kami akan mencoba menghimpun bukti-bukti yang lain untuk tambahan juga sebagai bukti. Baik, Pak Yunus, apakah ini juga bisa dilakukan atau ditelusuri oleh PPATK transaksi yang walaupun katakanlah yang dilaporkan oleh penyidik atau kuasa hukum permintaan mereka ini setelah Brigadir J terbunuh, tapi apakah PPATK juga bisa atau ranahnya mencapai waktu atau timeline sebelum Brigadir J terbunuh untuk mungkin bisa memperluas katakanlah motif, memperluas kira-kira apa saja yang bisa memperjelas gitu kasus dibalik terbunuhnya Brigadir J ini, Pak Yunus? Ya bisa menelusuri ke belakang dan ke depan. Ya sejauh diperlukan bisa-bisa saja ya. Tapi yang penting adalah ada informasi dan kalau ada hasilnya, tentunya nanti bisa hasil analisis kalau bekerja dari sistem di belakang meja diberikan kepada polisian sebagai penyidik ya, tidak diberikan kepada pengacara atau keluarganya karena tidak berhak dia menerima. Yang berhak menerima itu penegak hukum, namanya hasil analisis. Kalau ada pemeriksaan lapangan namanya hasil itu namanya laporan pemeriksaan. Jadi bisa dilakukan sebelum dan sesudah bisa. Baik, berapa lama Pak Yunus kalau misalnya kita bicara mengenai secara statistik gitu, ada berapa tahun sebelum atau berapa tahun sesudah ini? Maksud kami beberapa tahun atau ada berapa tahun gitu ketika timeline ini bisa dilakukan oleh PPATK pemeriksaannya? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lihat misalnya standar di Singapura dilihat 2 step ke belakang, 2 step ke depan. Tapi kalau diperlukan, mau tahu uangnya jalan kemana aja, kalau dia masih berjalan-jalan, tidak satu ke lain rekening bisa saja ditelusuri ya. Saya kira tidak terlalu susah karena cuma satu rekening, banknya pun sudah jelas, waktu pun sudah jelas, saya kira tidak terlalu susah ya.
Oke, bisa berarti cepat. tidak ada batasan seperti itu ya, sesuai dengan Ya. kebutuhan. Nah, sekuat apa hasil pemeriksaan oleh PPATK ini akan jadi bahan pertimbangan dalam penyelidikan, Pak Yunus? Bisa dijadikan alat bukti? Jadi hasil analisis atau laporan pemeriksaan PPATK itu bukan merupakan alat bukti, Oke. bukti tertulis ataupun bukti lainnya, karena dia namanya produk intelligence yang memberikan petunjuk mengenai adanya tindak pidana, ada alat-alat bukti yang terkait dengan pidana itu. Di dalam dunia internasional, semua produk intelijen bukan alat bukti. Jadi tugas penyidiklah yang mencari alat bukti tadi dengan melakukan penyelidikan, penyidiklah yang memproduksi alat bukti, bukan PPATK. PPATK sama sekali tidak memproduksi alat bukti. Oke, Pak Yunus, apa ya misalnya kayak sinyal atau katakanlah titik di mana PPATK atau petugas PPATK yang melakukan penelusuran tersebut bisa menemukan kejanggalan dari transaksi yang ada dalam rekening seorang brigadir atau personel kepolisian? Nominal mungkin atau tujuan dari pengiriman rekening tersebut ada nggak Pak tanda-tanda khusus? Ya bisa pertama dilihat dari profil dari almarhum, kan bisa diminta dari bank yang memelihara rekening itu, dilihat profilnya. Profil itu isinya segala macam informasi mengenai nasabah, Oke. mulai dari penghasilan, pengeluaran rata-rata, siapa lawan transaksi, berapa besar transaksi, kemudian dilihat dari kebiasaan-kebiasaan transaksi tadi, kemudian bisa juga dilihat jangka waktu ya, frekuensinya. Jadi ke belakang bisa ke depan, bisa muncul hal yang unusual atau tidak lazim bisa saja. Oke. Dengan menelusuri itu ya, informasi mengenai profil dan transaksi atau rekening dari yang bersangkutan. Oke, berarti cukup detil ya, tapi sayangnya sekali lagi tidak bisa dijadikan alat bukti. Jadi bagaimana Mas Febri kalau dari pihak kuasa hukum sendiri akan menghadapi atau melihat apapun hasil rekomendasi dari PPATK ini? Ya, baik, tentunya di dalam KUHP kan ada terkait alat bukti ya, sesuai dengan pasal 184. Tentunya hal ini bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mencari. Esensi yang kami cari adalah siapa yang melakukan transaksi, kenapa bisa dilakukan transaksi. Karena menurut hemat kami ini merupakan kejahatan perbankan. Seseorang yang sudah mati, sudah meninggal, kok bisa melakukan transaksi. Nah, tentunya apakah itu penarikannya secara tunai by ATM atau penarikannya langsung ke bank tersebut. Kalau misalnya ke bank tersebut, kok bisa dia gitu kan, seharusnya kan si pemilik langsung yang untuk mengambil. Tapi kalau melalui bank, tentunya rekaman pengambilan itu pasti ada. Tentunya ada. Siapa yang mengambil nanti akan kelihatan. Nah, itulah yang digunakan oleh penyidik harusnya nanti ketika sudah diberikan data tersebut. Ini sebagai petunjuk. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak dibukakan, tidak apa-apa. Namun tentunya kami dari kuasa hukum ataupun dari pihak keluarga ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Secara informasi, walaupun itu karena ada keterbukaan informasi. Tentunya kami sebagai misalnya ahli waris ini berhak mengetahui siapa yang bertransaksi tersebut. Jadi kami akan memohonkan juga supaya dibuka gitu loh, baik kepada pihak ahli waris ataupun kuasa hukum, supaya mengetahui siapa sih yang melakukan transaksi ini dan untuk apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau ternyata ada pelanggaran etik terkait perbankan tersebut, kita juga pasti akan menempuh jalur hukum gitu. Sangat membantu sebenarnya, walaupun memang tadi tidak bisa jadi alat bukti, tapi sangat membantu untuk menelusuri dan sekiranya bisa membuka banyak sekali kejanggalan dan juga membantu penyelidikan atas kasus ini. Tapi lagi-lagi kita juga berharap agar alat buktinya cukup ya, terutama untuk kuasa hukum, supaya bisa tadi membela yang seharusnya dibela, membela yang seharusnya yang saat ini dirugikan, seperti itu ya Mas Febri ya. Pada intinya sudah ada kehilangan dalam hal ini pihak keluarga, baik kehilangan nyawa ditambah kehilangan alat ataupun barang-barang daripada almarhum yang sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kalau misalnya memang untuk dijadikan barang bukti di penyidik, ya setidaknya berarti ada berita acara penyitaan kan seperti itu. Namun sampai hari ini tidak ada. Kami sayangkan. Baik, kita kawal sama-sama ya Mas Febri ya. Sekali lagi Mas Yunus dan juga Mas Febri, kalau misalnya kita bicara mengenai kasus yang sangat besar seperti ini, kita akan menelusuri dari mana awal dari aliran dana misterius seperti ini mungkin kira-kira bisa membantu kita
untuk sama-sama mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Karena durasinya sangat sempit, Mas Febri dan juga Pak Yunus, kita harus sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih sekali atas informasinya Mas Mansur Febrian selaku pengacara keluarga Brigadir J dan Pak Yunus Hussein selaku ahli hukum perbankan. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, salam sehat Mbak Fani, Pak Yunus, salam hormat. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now, kami akan segera kembali sesaat lagi.